Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah telah hadir Al-Ustaz Ahmad Zainuddin Al-Banjari hafizahullah yang akan memberikan materi untuk sesi 3 pada sore hari ini. Sebelumnya akan saya bacakan sedikit biodata tentang Ustadz Ahmad Zainuddin. Nama lengkap beliau adalah Ustadz Ahmad Zainuddin bin Kasbul Anwar Al-Banjari. Beliau lahir di Banjarmasin hari Ahad 9 Ramadan 1398 Hijriah. Benar Ustaz? Ya. Beliau pernah mengenyam pendidikan di pesantren Gontor, Ponorogo, Jawa Timur. Kemudian terakhir pendidikan beliau lulusan S1 Fakultas Hadis dari Universitas Islam Madinah, Saudi Arabia. Kemudian kegiatan beliau saat ini sebagai pembina dari Pondok Pesantren Intan Ilmu Batolak, Kalimantan Selatan. Pembina dakwahsunnah.com, pembina Pondok Pesantren Bakkah, Martapura, Kalimantan Selatan. Salah satu buku yang beliau tulis yaitu Terhina Karena Hutang, kemudian ada Wanita Penghuni Neraka dan sebagainya. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Al-Ustadz untuk langsung menyampaikan materinya. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'da, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Ahad 6 Ramadan Mubarak, bulan yang penuh dengan berkah 1442 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji Al-Hadithur Rabi', hadis yang keempat dari matan Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis yang berjumlah 40 yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf atau yang dikenal dengan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik,
dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, kita pada kesempatan kali ini membahas hadis yang keempat, dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala berkata pada hadis yang keempat, an Abdurrahman an Abi Abdurrahman Abdullah ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilayhi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله إلا غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ويسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ويسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami, dan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan. Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani. Setetes mani selama 40 hari. Kemudian berubah menjadi setetes darah selama 40 hari. Kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari. Kemudian diutus kepadanya seorang malaikat, lalu ditiupkan padanya ruh, dan dia diperintahkan untuk menetapkan 4 perkara. Menetapkan rezekinya, ajalnya, amalnya, dan celaka atau bahagianya. Demi Allah yang tidak ada ilah selainnya, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga, hingga jarak antara dirinya dan surga tinggal sehasta. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan. Dia melakukan perbuatan ahli neraka, maka masuklah dia ke dalam neraka. Sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli neraka, hingga jarak antara dirinya dan neraka tinggal sehasta. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan. Dia melakukan perbuatan ahli surga, maka masuklah dia ke dalam surga. Riwayat Bukhari dan Muslim. Ahibati hafizakumullah, Bapak, para santri-santri sekalian yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Poin pertama dari hadis ini adalah biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Beliau adalah Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud. Bertemu nasabnya dengan Nabi Muhammad SAW pada Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar. Kalau kita lihat nasab Nabi Muhammad SAW, maka beliau nasabnya adalah Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manab bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir. Tadi sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bertemu dengan nasab Nabi Muhammad SAW pada Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar. Dan Mudrikah adalah kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kemudian lanjutannya, sebab Islamnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yaitu ketika Nabi Muhammad SAW melewati Abdullah bin Mas'ud yang sedang menggembala kambing
dan beliau adalah seorang anak muda yang menjadi penggembala kambing untuk pemiliknya, yaitu Uqbah bin Abi Mu'ayyad. Uqbah bin Abi Mu'ayyad. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, "Ya gulam, hal indaka min laban tasqina?" Wahai anak muda, apakah engkau memiliki susu yang engkau bisa minumkan untuk kami? Kemudian kata anak muda tersebut, "Na'am, walakinni mu'taman." Iya, ada susu, akan tetapi aku ini seorang pekerja yang diberi amanah untuk menggembala kambing ini. Ini kambing bukan milikku. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Hal indaka jad'ah lam yanzu 'alaiha al-fahl." Apakah engkau memiliki anak kambing yang dia tidak keluar air susunya? Kemudian setelah itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu membawakan kambing tersebut, lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengusap puting susu dari kambing tersebut, kemudian terisilah akhirnya susu dari kambing tersebut. Kemudian diperah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan susu yang sudah diperah tadi, beliau minum, kemudian beliau berikan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Setelah selesai minum dan kenyang, maka Rasulullah SAW mengatakan ikhlas, artinya kempis kembali puting susu tadi. Maka akhirnya puting susu tadi kempis kembali sebagaimana awalnya. Maka melihat itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu akhirnya masuk dalam agama Islam, ya, masuk dalam agama Islam. Taib, itu cerita masuk Islamnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu orang yang keenam masuk dalam agama Islam, termasuk daripada as-sabiqunal awwalun, orang yang keenam masuk dalam agama Islam, dan beliau adalah termasuk orang yang berhijrah dua kali hijrah. Hijrah pertama ke negeri Habasyah, hijrah kedua ke kota Madinah. Beliau adalah sahabat Nabi yang ikut peperangan Badar. Kemudian setelah itu ikut seluruh peperangan. Dan beliau juga ikut Bai'atur Ridwan. Kenapa disebutkan perang Badar? Karena orang yang mengikuti perang Badar, sahabat Nabi radhiyallahu anhu yang mengikuti perang Badar, mereka dijamin diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga orang yang mengikuti Bai'atur Ridwan, baiat di bawah pohon pada tahun ke-6 Hijriah, maka ini juga termasuk orang yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abdullah bin Mas'ud termasuk orang yang ikut sholat dua kiblat. Dua kiblat tersebut maksudnya adalah Nabi Muhammad SAW awal-awal diperintahkan sholat pada tahun ke-11 Hijriah, kemudian setelah itu beliau berhijrah ke kota Madinah, kemudian beliau sholat. Nah, selama 16 bulan beliau sholatnya menghadap ke arah Masjidil Aqsa. Arah Masjidil Aqsa berbeda dengan kiblat kita. Sekarang para santri, misalkan ini menghadap saya itu kiblat, ya, ini belakang saya kiblatnya, menghadap kiblat. Jadi kalau kami sholat kita menghadap ke sini. Nah, Masjidil Aqsa membelakanginya 180 derajat. Nah, maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau termasuk orang yang sholat dua kiblat, karena setelah 16 bulan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berpaling ke arah kiblat Ka'bah. Kemudian yang terkenal juga dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan ini perhatikan kepada para santri sekalian, bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu adalah sahibu sir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa wisadihi wa na'alaihi wa tuhurihi fis safar. Bahwa beliau adalah sahabat Nabi yang memegang rahasia-rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau yang biasa menyediakan bantal Nabi Muhammad SAW, membawa kedua sandal Nabi Muhammad SAW, dan juga beliau yang biasa menyiapkan wudhu Rasulullah SAW. Ini pelajaran bagi para santri bahwa para santri wajib berbakti kepada ustadznya. Ingat tuh baik-baik. Para santri wajib berbakti kepada ustadznya yang mengajarinya ilmu agama, yang mengajarinya ilmu akidah, sehingga bisa belajar beribadah kepada Allah, menyembah Allah Subhanahu wa taala, yang mengajarinya ilmu salat, puasa, zakat, haji, baca Quran, sehingga bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
ya, berkhidmat, wajib berkhidmat kepada ustadznya, kepada gurunya, wajib berkhidmat itu. Kemudian dan ini kita ambil dari cerita Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa memuliakan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan beliau senantiasa ingin dekat dengan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Makanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau sering keluar masuk rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau ini juga perhatikan adab bagi para santri sekalian. Beliau apabila berjalan dengan Nabi Muhammad SAW, beliau berjalannya di belakang Rasulullah SAW. Apabila beliau memegang tongkat, maka beliau berjalan di depan Rasulullah SAW untuk menjaga gangguan bagi Rasulullah SAW. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Abdullah bin Mas'ud termasuk orang yang membangunkan Rasulullah SAW, termasuk orang yang memakaikan sendal Rasulullah SAW. Abdullah bin Mas'ud termasuk orang yang senantiasa berkhidmat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu beliau berkata, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ara illa anna ibn Mas'ud min ahli baitih. Sungguh aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku tidak merasakan kecuali Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu termasuk orang dari keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking seringnya keluar masuk ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau adalah orang yang 70 surat langsung menerima dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau orang yang ahli Al-Qur'an, ahli tafsir Al-Qur'an, ya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu juga adalah, nah ini bagus bagi para santri untuk dicontoh, min ajwadin nasi sauban wa atyabuhum rihan. Beliau orang yang paling baik pakaiannya dan paling wangi baunya, ya. Maka saya pesan kepada santri-santri Madrasah Ramadan di ruang muslim ini, perhatikan baik-baik bahwasanya seorang santri tidak terkenal dengan kumuhnya, seorang santri tidak terkenal dengan bau badannya, seorang santri terkenal dengan rapi, bersih, wangi, ya, rapi, bersih, wangi. Ini saya coba lihat santri-santri yang ada. Nah, ada yang santri tidak pakai peci, ada yang santri tidak pakai. Penuntut ilmu harus rapi, ya, penuntut ilmu harus rapi, bersih, wangi, karena kita belajar ilmu agama, ya, dan kita harus mengetahui kedudukan ilmu agama tersebut. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita masuk sekarang kepada wafat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau wafat di kota Madinah dan meninggal di kota Madinah menurut pendapat yang lebih kuat, dikuburkan di Baqi al-Gharqad pada tahun 32 Hijriah dan umur beliau sekitar 60 tahun lebih. 60 tahun lebih. Taib. Sekarang poin selanjutnya. Itu poin pertama tadi, yaitu biografi sahabat yang meriwayatkan hadis dari hadis yang keempat itu, yaitu Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian poin yang kedua yaitu kedudukan hadis ini dan pentingnya hadis ini di dalam agama Islam. Perhatikan baik-baik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad rahimahullahu taala mengatakan hadis al-a'malu binniyat dan hadis inna khalqa ahadikum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman dan hadis man ahdatsa fi dinina ma laysa minhu fahuwa rad, kata Imam Ahmad, yanbaghi an yubda'a bi hadhil ahadits fi kulli tasnif fa innaha usulul hadis. Perhatikan baik-baik, hadis innamal a'malu binniyat, hadis yang pertama. Kemudian hadis inna ahadakum yujma'u khalqu fi batni ummihi, hadis yang keempat. Kemudian hadis man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad, hadis yang kelima. Ini adalah setiap orang yang menulis kitab, kata Imam Ahmad rahimahullah, Imam Ahlus Sunnah, setiap orang yang menulis kitab maka semestinya dia memulai dengan 3 hadis ini karena dia adalah hadis yang merupakan pokok-pokok ajaran agama Islam.
Adapun sahabat beliau Ishaq bin Rahuyah. Sahabat beliau Ishaq bin Rahuyah. Orang hadis biasanya menyebut Ishaq bin Rahaweh. Orang bahasa menyebutnya Rahaweh, seperti Sibawai. Sedangkan orang hadis mengatakan Ishaq bin Rahuyah. Arba'atu ahadits hiya min usulil din. 4 hadis yang merupakan pokok ajaran agama. Yang pertama hadis tentang niat, sudah kita sebutkan tadi. Yang kedua hadis al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Halal itu jelas, haram itu jelas. Yang ketiga hadis kita ini, hadis tentang penciptaan manusia dan takdir manusia. Yang keempat yaitu hadis man sana'a fi amrina syai'an laisa minhu fahuwa rad. Barang siapa yang mengada-ngada membuat sesuatu yang baru dari agama kami, yang bukan dari agama kami, maka amalannya tertolak. Itu adalah pokok-pokok ajaran Islam. Maka penting sekali hadis ini di dalam perkataan para ulama rahimahumullahu taala. Taib. Sekarang kita masuk kepada matan hadisnya. Perhatikan baik-baik. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tadi berkata, ya, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana ini adalah artinya akhbarana atau amba'ana, yang artinya adalah Rasulullah SAW telah memberitahukan kepada kami, dan haddatsana adalah lafaz yang paling kuat untuk meriwayatkan hadis. Artinya orang yang meriwayatkan hadis tersebut langsung mendengar dari Rasulullah SAW. Ya, kata haddatsana ini menunjukkan bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu langsung mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian wahwa sadiqul masduq, di dalam buku terjemahannya disebutkan tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami dan beliau adalah orang yang benar. As-sadiq, orang yang benar, al-masduq, yang dibenarkan. Para ulama menjelaskan apa yang dimaksud dengan as-sadiq. Artinya alladzi ja'a bis-sidq, yaitu seorang yang datang dengan kebenaran, entah itu kabarnya benar, entah itu perkataannya benar, entah itu syariatnya benar, entah itu hukumnya benar. Pokoknya Rasulullah SAW as-sadiq. As-sadiq artinya adalah orang yang datang dengan kebenaran, syariatnya benar, perkataannya benar, hukumnya benar, keputusannya benar. Ya. Beliau datang dengan kebenaran karena yang beliau sampaikan adalah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-masduq artinya, kata para ulama rahimahumullahu taala, yaitu seorang yang dibenarkan. Maksudnya beliau apapun yang beliau bawa maka senantiasa benar. Kenapa demikian? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kabar wahyu dari Jibril. Jibril mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maka beliau dibenarkan. Kemudian setelah itu yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Yang artinya tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami dan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan. Sesungguhnya setiap kalian yang dimaksud adalah manusia. Kalian yang dimaksud adalah manusia. Yujma'u khalquhu fi batni ummihi, dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya. Dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani selama 40 hari. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan nutfah adalah percampuran antara air mani seorang lelaki dengan sel telur seorang perempuan yang terkumpul pada rahim perempuan apabila melakukan hubungan badan, dan itu selama 40 hari. Kemudian selanjutnya arba'ina yauman nutfah, ya, selama 40 hari. Dan para ikhwah kemudian summa yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian menjadi 'alaqah. 'Alaqah artinya adalah segumpal darah selama 40 hari yang kedua. Ya. Kemudian menjadi segumpal darah, segumpal daging
selama 40 hari yang ketiga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus kepadanya seorang malaikat dan meniupkan ruh di dalamnya. Inilah proses dari penciptaan manusia. Proses dari penciptaan manusia. Yang pertama, 40 hari pertama adalah nutfah, percampuran antara mani laki-laki dengan sel telur perempuan. 40 hari yang kedua yaitu alaqah, yaitu segumpal darah. 40 hari yang ketiga yaitu mudghah, segumpal daging. Kemudian setelah 40 hari yang ketiga, Allah mengutus seorang malaikat. Untuk apa diutus? Meniupkan ruh. Ruh inilah yang juga ditiupkan oleh Jibril alaihi salam ke janinnya Maryam. Makanya Nabi Isa alaihi salam disebut sebagai Ruhullah. Artinya Allah Subhanahu wa taala menciptakan ruh kemudian dimasukkan ke dalam janinnya Isa bin Maryam alaihissalam. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa yu'maru bi arba'i kalimat. Bikatbi rizqihi wa amalihi wa ajali wa syaqiyyun aw sa'idun." Yang artinya kemudian diutus kepadanya seorang malaikat lalu ditiupkan padanya ruh dan dia diperintahkan untuk menetapkan 4 perkara. Yaitu menetapkan rezekinya, ajalnya, amalnya, celaka atau bahagianya. Ini menunjukkan bahwasanya manusia sudah ditetapkan takdirnya oleh Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ya. Jadi yang ditetapkan sekarang ini sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kitab Allahul Mahfuz yang ditulis oleh Allah dengan ilmunya 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ya, sebelum penciptaan langit dan bumi. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, lalu setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa walladzi la ilaha illa ghairuhu." Demi zat yang tidak ada ilah, yaitu yang tidak ada sembahan yang berhak disembah selainnya. Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira. Sesungguhnya salah seorang dari kalian beramal dengan amalan penghuni surga sampai tidak ada jarak antara dia dengan surga kecuali hanya 1 hasta. Artinya orang ini adalah ahli ibadah. Fayasbiqu alaihil kitab. Tetapi didahului olehnya ketetapan. Ketetapan yang dimaksud adalah yang sudah tertulis di dalam kitab Al-Lauhul Mahfuz. Ya, ketetapan. Dia mungkin dilihat oleh manusia sebagai penghuni surga karena dia beramal. Terlihat oleh mata manusia sebagai penghuni surga. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menetapkan dia sebagai penghuni neraka. Ya, ketetapan. Akhirnya apa yang terjadi? Lalu dia beramal dengan amalan penghuni neraka, lalu dia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya, perhatikan ini penting sekali. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung akhirnya. Makanya kita sebagai seorang muslim harus senantiasa berhati-hati, jangan sampai kita diakhiri hidup kita dengan maksiat. Karena yang menjadi ukuran adalah akhirnya, bukan awalnya. Para santri sekalian umur 15 tahun mungkin balik, kemudian beramal sampai umur 59. Kalau seandainya ada yang murtad, umur 60 itu yang dihitung, yang murtadnya itu yang dihitung. Kenapa? Innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu dengan akhirnya atau tergantung pada akhirnya. Ya. Nah. Kemudian sebaliknya juga ada orang yang beramal amalan penghuni neraka. Ternyata telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dia penghuni surga. Lalu dia beramal dengan amalan penghuni surga, lalu dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang
kita ambil beberapa faidah dari hadis ini. Yang pertama, bahwa boleh bahkan dianjurkan untuk bersumpah demi menekankan pembicaraan yang penting. Boleh bahkan dianjurkan untuk bersumpah demi menekankan pembicaraan yang penting. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi bersumpah, fawalladzi la ilaha ghairuhu, demi zat yang tidak ada sembahan yang berhak disembah selainnya, yaitu selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, selain Allah Subhanahu wa taala. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini pelajaran pertama, ya. Pelajaran yang kedua yaitu berkaitan dengan penciptaan manusia. Kita katakan tadi kan 40 hari pertama itu terkumpulnya air mani dengan sel telur, sperma dengan sel telur perempuan. Ya, 40 hari pertama. 40 hari kedua darah, 40 hari ketiga daging. Lalu setelah itu baru ditiupkan ruh padanya. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu a'lam, apabila ada pengguguran janin sebelum ditiupkan ruh, berarti 40 kali 3 120. Berarti 120 itu 4 sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Ya, 4 bulan. Nah, kalau seandainya ada kejadian seorang ibu hamil, kemudian setelah itu dia dikatakan oleh tim ahli kesehatan kandungan, kalau ibu melanjutkan kehamilannya, maka ibu akan mati. Bolehkah janin tersebut digugurkan? Maka sebagian ahli fikih memberikan keringanan, boleh menggugurkan janin selama belum 120 hari, belum ditiupkan ruh padanya. Selama belum ditiupkan ruh padanya. Ya, sebagian ahli fikih membolehkan seperti itu. Kenapa? Karena dia belum jadi manusia. Ya, dia belum jadi manusia. Akan tetapi mazhab Hambali berpendapat bahwasanya apabila seorang janin sudah berbentuk alaqah, yaitu segumpal darah, ya, segumpal darah, maka dia tidak boleh digugurkan. Segumpal darah berarti 40 hari kedua. Kenapa? Karena dia adalah anak apabila sudah terbentuk. Ya. Wallahu a'lam, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita perhatikan, maka tetap tidak diperbolehkan untuk digugurkan. Baik itu sudah janin hanya menjadi nutfah 40 hari pertama, atau 40 hari kedua, atau 40 hari ketiga. Ya. Kenapa demikian? Karena antara sperma dengan sel telur sudah di dalam rahim. Dan apabila menggugurkan, maka ini berarti, ya, dia sudah mengeluarkan sesuatu yang sudah terletak di dalam rahim. Allah berfirman dalam surah Al-Mursalat ayat 21, 22, faja'alnahu fi qararim makin ila qadari ma'lum. Kami jadikan dia, yaitu nutfah tadi, di dalam tempat yang kuat, ila qadari ma'lum, sampai batas waktu yang ditentukan. Maka tidak diperbolehkan untuk mengeluarkan janin tersebut dari tempatnya tersebut, maka hukumnya adalah tetap haram. Ya, menggugurkan janin di 40 hari pertama, atau 40 hari kedua, atau 40 hari ketiga. Tetapi keharaman menggugurkan janin
sebelum ditiupkan ruh tidak keras seperti keharamannya setelah ditiupkannya ruh. Jadi kalau seandainya sudah 120 hari, sudah 4 bulan, maka itu ditiupkan ruh, berarti dia sudah jadi manusia. Bedanya dia belum keluar. Maka ini lebih diharamkan lagi. Yang 40 hari pertama, 40 hari kedua, 40 hari ketiga saja haram, apalagi yang sudah ditiupkan ruh padanya. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kalau seandainya tadi dikatakan bahwasanya apabila seorang perempuan ini melanjutkan kehamilannya, kemudian dinyatakan oleh tim ahli medis kesehatan kandungan, kalau dilanjutkan maka akan berbahaya atas nyawa si ibu. Maka jawabannya iya, berbahaya atas nyawa si ibu, akan tetapi belum pasti. Tetapi kalau sudah ditiupkan ruh kemudian dikeluarkan dengan paksa, berarti itu mematikan seorang manusia untuk maslahat yang belum pasti. Mematikan seorang manusia untuk maslahat yang belum pasti, maka ini tidak diperbolehkan. Ya, wallahu a'lam. Kemudian pelajaran selanjutnya, ini kebanyakan masalah fikih para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya janin yang 40 hari ketiga, yang segumpal daging tadi belum terbentuk, kemudian dia keguguran, belum terbentuk, tidak ada tangan, tidak ada kaki, belum terbentuk, maka darah yang keluar bersamanya bukan darah nifas, tetapi dia adalah darah kotoran, ya. Jadi tidak dianggap sebagai darah nifas. Kemudian yang selanjutnya, apabila janin keguguran setelah ditiupkannya ruh. Kapan tadi ditiupkannya ruh? Setelah 120 hari. Maka dia tetap dimandikan, dikafani, disolati, dikuburkan di pekuburan kaum muslimin, dinamai dan diakikahi. Kenapa? Karena dia adalah manusia. Kemudian selanjutnya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada anak-anak kecil, tapi tidak mengapa saya sebutkan karena juga ada yang dewasa-dewasa, mudah-mudahan bisa memahami. Para sahabat Nabi, para tabi'in dan para ahli fikih, mereka memperbolehkan azl. Apa itu azl? Azl adalah apabila suami berhubungan dengan istri, kemudian ketika keluar mani tidak mengeluarkannya di dalam kemaluan perempuan, akan tetapi mengeluarkannya di luar. Itu namanya azl. Para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in ini kemudian para ahli fikih memperbolehkannya, ya, memperbolehkannya. Dan Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i mensyaratkan harus dengan izin sang istri. Kenapa demikian? Karena biasanya kalau dikeluarkan di luar maka sang istri tidak merasakan sebagaimana yang dirasakan oleh suami. Wallahu a'lam. Kemudian pelajaran selanjutnya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya adalah pelajaran yang berkaitan dengan masih fikih, yaitu masa kehamilan. Masa kehamilan yaitu 30 bulan sebagaimana disebutkan oleh Allah. Masa kehamilan yaitu sekitar 9 bulan, ya, dan ditambah dengan menyusui 2 tahun. Di dalam Al-Quran disebutkan 30 bulan. Antara hamil dengan menyusui 30 bulan. Ya, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran. Dan kehamilan seorang perempuan, kemudian menyapih perempuan dari menyusui anaknya, itu jaraknya atau masanya 30 bulan.
ya 30 bulan. 2 tahun berarti 12 tambah 12 itu 24 bulan. 24 bulan. Kemudian kalau tambah 30 berarti ditambah 6. Berarti kalau begitu kehamilannya cuma 6 bulan. Maka jawabannya adalah bahwa 6 bulan itu adalah batasan paling minimal seorang hamil lalu melahirkan. Bisa saja perempuan hamil lalu melahirkan setelah 6 bulan dia hamil. Tetapi kebiasaannya perempuan hamil 9 bulan. Nah, itu pelajaran-pelajaran fikih dari hadis tadi. Sekarang kita ambil pelajaran-pelajaran akidah dari hadis tadi. Yang pertama, tidak diperbolehkan seseorang menentukan si fulan surga, si fulan neraka, ya, kecuali ada dalil dari Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Kenapa? Karena amalan seseorang diukur pada akhirnya. Tidak boleh kita tentukan si muslim ini surga, si kafir ini neraka. Ya, A muslim, kamu masuk surga. B kafir, kamu masuk neraka. Tidak boleh. Ya, karena kita tidak tahu akhir hidupnya bagaimana. Kita hanya meyakini bahwa seorang muslim dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala jika mati di atas keislaman maka dia mati dalam keadaan muslim dan dijamin masuk surga. Tetapi langsung kita menentukan maka itu tidak boleh. Itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang menentukannya. Si kafir jika dia mati di atas kekufurannya maka kita meyakini sebagai seorang muslim dia masuk ke dalam neraka. Tetapi menentukan si fulan kafir pasti neraka maka kita serahkan itu ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu harus dipahami baik-baik. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah yaitu takdir Allah seluruhnya baik dan tidak boleh disandarkan keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah seluruhnya baik, tidak boleh disandarkan keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Seperti misalkan seseorang mendapatkan penyakit COVID-19. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyakit ini. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina. Allahumma astur awratina wa amin rawatina wahfazna min baini aydina wa min khalfina wa an aymanina wa an syama'ilina wa min fawqina wa na'udzu bi'azamatika an nughtala min tahtina. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, takdir Allah seluruhnya baik. Keburukan yang dirasakan oleh manusia, maka di baliknya pasti ada kebaikan. Makanya tidak boleh kita sandarkan keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wal khairu fi yadaik wasyarru laisa ilaik." Wal khairu kulluhu fi yadaik wasyarru laisa ilaik. Hadis riwayat Imam Muslim. Kebaikan seluruhnya ada dalam tanganmu, kedua tanganmu wahai Allah, dan keburukan tidak disandarkan kepadamu wahai Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak para santri sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi takdir Allah seluruhnya baik. Keburukan yang dirasakan oleh manusia, misalkan na'udzubillah seseorang orang terkena penyakit COVID-19, sesak nafas, kemudian mual-mual, demam dan semisalnya dari gejala-gejala COVID, maka itu keburukan tidak seluruhnya buruk. Tetapi ada kebaikan di dalamnya. Di antaranya menghapuskan dosa, di antaranya mengangkat derajat, di antaranya kalau seandainya dia meninggal, maka dia mati syahid karena ini adalah penyakit yang mewabah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala dia mati syahid dan Allah yang lebih mengetahui amalannya dan seterusnya. Makanya di balik keburukan pasti ada kebaikan. Maka tidak boleh kita sandarkan keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah seorang hamba tidak bisa bersandar dengan takdir dalam perkara maksiat. Seorang hamba tidak dapat bersandar dengan takdir dalam perkara maksiat. Misalkan ada seorang maling ayam, kemudian dia ketangkap, lalu ditanya, kenapa engkau maling ayam? Ini takdir Allah katanya. Ya, ini takdir Allah. Ada yang tidur kah tuh? Yang peci hitam tidur kah? Assalamualaikum. Ini bukan pengajian umum ya, ini di kelas. Saya kebiasaan kalau ngajar, saya sangat perhatian kepada murid-murid saya. Ini meskipun online, jangan tidur. Kalau mau tidur, ya keluar kelas. Ya, jangan tidur. Dan tidur saat dibacakan ayat suci Al-Quran, ini termasuk daripada bisikan syaitan. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran selanjutnya, tidak boleh kita bersandar kepada takdir dalam perihal bermaksiat. Maling ayam ketika ketangkap dikatakan, kenapa engkau mencuri? Ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa. Ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak memberitahukan takdir seseorang kepada siapapun. Ya, catat tuh baik-baik. Kenapa tidak boleh kita bersandar dengan takdir dalam perihal maksiat? Karena Allah tidak memberitahukan takdir kita apa. Itu satu. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan mana jalan yang baik, mana jalan yang buruk. Lalu kenapa si fulan mencari jalan yang buruk? Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para rasul, menurunkan kitab-kitab suci, ya, untuk menerangkan mana jalan yang baik, mana jalan yang buruk. Ternyata dia masih mengambil jalan yang buruk. Minum khamar, berjudi, berzina, membunuh, mencuri, ya. Dan maksiat-maksiat besar lainnya dan maksiat-maksiat kecil lainnya. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak diperbolehkan bersandar dengan takdir dalam perihal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tidak sholat, ya, kemudian dia ditanya, kenapa engkau tidak sholat? Oh, ini sudah takdirnya, enggak bisa. Ya, kenapa? Karena sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala wajibnya sholat 5 waktu. Sudah diterangkan oleh Rasulullah SAW wajibnya sholat 5 waktu. Kemudian yang kedua, karena kamu tidak mengetahui takdirmu apa. Kenapa ngaku-ngaku takdir? Coba kamu sholat, maka berarti itu adalah takdirmu. Karena seseorang tidak akan tahu apa takdirnya, karena hanya Allah yang mengetahui takdirnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga pelajaran dari hadis ini adalah, nah ini penting, yaitu seorang hamba memiliki kuasa untuk berbuat dan Allah yang menciptakan kuasa perbuatan tersebut. Ini catat baik-baik, jangan sampai salah. Seorang hamba memiliki kuasa untuk berbuat dan Allah yang menciptakan kekuasaan untuk berbuat tersebut. Ya. Setelah ini jangan ada yang bingung lagi. Kalau ada yang berzina, minum khamar, berjudi, membunuh, mencuri dan dosa-dosa lainnya, ya, tidak sholat, tidak puasa Ramadan dan dosa-dosa lainnya, apakah itu perbuatan ciptaan Allah? Nah, ciptaan Allah atau tidak? Maka jawabannya semua yang terjadi di atas muka bumi ini adalah ciptaan Allah. Tetapi yang mengerjakan perbuatan tersebut siapa? Hambanya. Makanya hamba berhak untuk mendapatkan siksa atas perbuatan dosanya dan maksiatnya. Melalai, meninggalkan perintah dan menjauhi larangan. Nah, ini penting memahami perkara ini. Seorang hamba tidak sholat
Kenapa dia berhak untuk disiksa? Karena hambalah yang tidak sholat. Meskipun ciptaan bahwa hamba tidak sholat itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jangan sampai bingung bahwa perbuatan hamba, saya ulangi, perbuatan hamba ini atas kuasa hamba dan kekuatan hamba, dan Allah yang menciptakan hamba tersebut berbuat berkuasa. Jangan sampai salah mencatatnya. Seorang hamba yang berkuasa untuk mengerjakan perbuatannya. Seorang hamba yang berkuasa untuk sholat, untuk puasa, untuk zakat, untuk haji. Dan sebaliknya, seorang hamba yang berbuat zina, minum khamar, berjudi, mencuri, membunuh, tidak sholat, tidak puasa Ramadan, seorang hamba, ya. Dan Allah yang menciptakan kuasa hamba tersebut. Dengan memahami kaidah ini, maka kita tidak akan bingung kenapa hamba yang disiksa, padahal itu kan sudah ditakdirkan oleh Allah. Maka jawabannya karena hambalah yang berbuat. Paham ini? Karena hambalah yang berbuat, dan Allah sudah menyediakan semua sarana agar dia taat tetapi dia masih bermaksiat. Nah, ini jangan sampai keliru ya para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk di dalamnya adalah pelajaran yang kita bisa ambil yang berkaitan dengan akidah adalah boleh bersandar dengan takdir dalam perkara-perkara yang yang berkaitan dengan musibah yang buruk. Ya, boleh bersandar dengan takdir dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan musibah yang buruk, seperti seorang sakit, seorang ketabrak, seorang kebakar rumahnya, seorang musibah-musibah, banjir, longsor, kekeringan, paceklik dan seterusnya, musibah-musibah. Maka dia berhak untuk mengatakan ini adalah qadarullah wa masya'a fa'al. Ini takdir Allah dan Allah berkehendak sesuai dengan kehendaknya. Nah, ini para ikhwah. Kemudian pelajaran selanjutnya yang bisa kita ambil dari hadis ini juga adalah pentingnya minta pertolongan kepada Allah saat melakukan sesuatu, baik itu perkara dunia ataupun perkara akhirat. Baik perkara dunia ataupun perkara akhirat. Pentingnya minta pertolongan kepada Allah karena Allah yang Maha Kuasa, Allah yang mencipta, Allah yang berkuasa. Ya, para santri ingin hafal Quran dalam bulan Ramadan, ingin menghatamkan Quran, dan saya kasih motivasi nih. Anak saya yang berumur 12 tahun, ya, dia target tahun ini 2 kali hatam Al-Quran. Ayo para santri madrasah Ramadan, ruang muslim tidak boleh kalah. Anak saya yang sekarang kelas 2 SD, dia target 1 kali hatam Al-Quran. Caranya mudah, insya Allah ustadz-ustadz di situ juga paham caranya. Nah, maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ketika seseorang ingin mempunyai prestasi dalam bulan Ramadan ini, maka dia harus minta tolong kepada Allah. Prestasi di dunia dengan ibadah harus minta tolong kepada Allah, karena satu takbiratul ihram kita tidak bisa kita lakukan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lihat perkataan Amir bin Abdi Qais, beliau mengatakan, wallahi la ajtahidanna fa inna jautu fa birahmatillah wa illa lam alum illa nafsi. Demi Allah, sungguh aku akan benar-benar bersungguh-sungguh ibadah. Demi Allah, sungguh aku akan benar-benar bersungguh-sungguh ibadah. Jika aku selamat, maka itu dengan rahmat Allah. Artinya, beliau ketika ingin beribadah minta tolong kepada Allah. Ya, minta tolong kepada Allah. Kenapa? Karena ini hasil beriman kepada takdir. Ya, orang yang beriman kepada takdir, dia akhirnya senantiasa menadah tangannya kepada Allah. Karena hanya Allah yang tahu takdir kita.
Hanya Allah yang tahu akhir hidup kita. Ya. Taib. Kemudian pelajaran selanjutnya dari hadis ini yang sebelum terakhir, yaitu seseorang harus takut dari mati dalam keadaan su'ul khatimah, mati dalam keadaan buruk. Ya, harus takut. Nah, tanda orang takut mati dalam keadaan buruk apa? Yaitu dia tidak mencoba-coba maksiat. Karena mungkin pas lagi maksiat, mati. Lagi minum khamar, mati. Lagi berjudi, mati. Lagi membunuh, mati. Lagi mencuri, mati. Lagi berzina, mati. Ya, lagi mengerjakan hal-hal yang haram, mati. Nah, itu tanda dia kalau dia takut untuk akhir kehidupan yang buruk, maka dia tidak akan mencoba-coba maksiat. Kenapa? Karena dia khawatir Allah Subhanahu wa taala akan menutup hidupnya dengan kemaksiatan tersebut. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha idza arada qabda ruha 'abdin bi ardhin ja'ala lahu fiha hajah." Sesungguhnya Allah jika menginginkan mencabut nyawa seorang hamba di sebuah tempat, Allah akan membuat hamba tersebut mempunyai hajat di tempat tersebut. Nah, ini kira-kira yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, silakan. Jazakallah khair. Kami ucapkan kepada Ustaz Ahmad Zainuddin Al-Banjari Hafizullah yang telah memaparkan materi untuk sesi ketiga pada hari ini. Selanjutnya untuk dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Untuk materi yang sudah disampaikan, apakah ada pertanyaan dari para santri? Silahkan yang ingin bertanya. Atau Ustadz nanti yang bertanya pada santri. Nah, atau nanti Ustadz yang memberikan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya Ustaz, saya Muhammad Ranfali mau bertanya Ustaz. Misalkan di bulan puasa ini kan antara suami dan istri itu dilarang bercampur di saat bulan puasa. Itu gimana Ustaz caranya untuk menahan hal itu? Betul, apalagi yang bagi pengantin baru Ustaz. Gimana? Berapa umurnya Muhammad? 15 Ustaz. Hah? 15 Ustaz. 15. Nanti aja jawabannya kalau sudah menikah ya. Silahkan pertanyaan yang lain. Jadi saya ingin menyebutkan tentang berhubungan di dalam bulan Ramadan, bahwa Aisyah radhiyallahu anha pernah bercerita, karena Rasulullah SAW yuqabbulini wa huwa sha'im. Rasulullah SAW menciumku, memelukku saat aku sedang berpuasa. Wa kana amlakakum li irbih. Dan beliau adalah orang yang paling kuat menahan syahwatnya. Nah, itu aja hadisnya. Biar pemahamannya nantilah kalau sudah nikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Afwan Ustaz, ingin bertanya tadi poin amanah Mus'ab kelas 12 SMA, kelas 11 SMA Ustaz. Siap. Jadi Ustaz antum menyebutkan seseorang harus takut mati dengan keadaan su'ul khatimah. Bagaimana dengan hadis hubbud dunya wa karihatul maut Ustaz? Apa
Pertanyaannya apa? Cinta dunia dan takut mati, Ustaz. Bagaimana jika takut mati itu tidak dibolehkan dan ini dibolehkan, Ustaz? Taib. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Tidak ada pertentangan antara dua hal yang sudah saya sebutkan dan yang ditanyakan. Karena yang saya sebutkan adalah kita takut mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ya, takut mati dalam keadaan su'ul khatimah. Adapun mati karena kemudian setelah kita beramal ibadah, siap, bekal ada, bertemu dengan Allah, maka kita tidak takut mati karena itu. Tetapi takut mati dalam keadaan su'ul khatimah. Itu yang ditakuti. Adapun yang disebutkan sifat tercela di dalam hadis hubbud dunya wa karahiyatul maut, ini adalah orang yang terlalu cinta kepada dunia akhirnya dia takut mati. Terlalu cinta kepada dunia akhirnya dia takut mati. Kenapa? Karena dia bangun dunianya dan dia hancurkan akhiratnya. Ya. Jadi tidak ada pertentangan. Yang kita katakan adalah seseorang takut mati dalam keadaan su'ul khatimah, mati yang buruk. Itu harus dia takuti karena tidak ada kerugian yang sangat rugi di dunia kecuali dia mati dalam keadaan buruk. Wallahu a'lam. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Danu, kelas 2 SMA, Ustaz. Tafadhal. Saya mau bertanya, apa bisa orang tidak melakukan kesyirikan, tapi dia tidak pernah sholat, tidak pernah mengerjakan amalan soleh, tapi dia masuk surga tanpa hisab? Apa bisa, Ustaz? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ini ada pepatah mengatakan, tarjun najata walam tastuk masalikaha, innas safinata la tamshi ala al-yabas. Engkau berharap keselamatan, akan tetapi engkau tidak menjalani jalan-jalan keselamatan tersebut. Sesungguhnya kapal tidak akan berlayar di daratan. Ingin masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, tetapi tidak pernah sholat, maka berdasarkan dalil-dalil yang ada tidak akan pernah terjadi itu. Ingin masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, maka tidak pernah taat kepada Allah, maka berdasarkan dalil-dalil yang ada tidak akan pernah terjadi itu. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menzalimi hamba-hambanya. Yang melakukan kesyirikan adalah terhapus amalnya. Yang tidak pernah sholat, kafir, keluar dari agama Islam, tidak dinyatakan sebagai seorang muslim kalau seandainya dia tidak pernah sholat sama sekali. Maka seorang yang ingin masuk ke dalam surga, apalagi tanpa hisab, tanpa azab, dia harus beramal sebagai sebab, dan masuk surganya adalah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lan yudkhila ahadakum amaluhul jannah wala anta ya Rasulullah wala ana illa an yataghammadani Allahu birahmah wa fadl. Tidak akan pernah amalan seseorang memasukkan seseorang ke dalam surga kecuali tidak juga engkau wahai Rasulullah, kata para sahabat, tidak juga saya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali Allah Subhanahu wa taala merahmatiku, meliputiku dengan rahmatnya dan karunia-Nya. Hadis ini memberikan pelajaran bahwa amalan seseorang adalah bukan barteran untuk masuk ke dalam surga, akan tetapi dia penyebab seseorang masuk ke dalam surga berdasarkan hadis ayat Al-Qur'an, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, masuklah ke dalam surga dengan sebab apa yang kalian perbuat. Ya. Kemudian yang kedua, selanjutnya adalah hadis tadi memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya seseorang
masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat Allah akan didapat apabila hamba tersebut taat kepada Allah. Jadi berdasarkan dalil-dalil yang ada dari Al-Quran ataupun hadits Rasulullah SAW, tidak mungkin seseorang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, apabila dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Naam. Ada lagi? Udah capek? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rizkyarianto, kelas 1 SMA. Saya punya pertanyaan Ustaz, kan Allah sudah mencatat semua takdir makhluknya 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Nah, kan Allah juga memberikan pada makhluknya dua pilihan, mau berbuat amal soleh atau amal buruk. Nah, pilihan makhluknya mau berbuat amal soleh atau berbuat buruk itu apakah termasuk takdir yang ditulis oleh Allah 50.000 tahun sebelum bumi diciptakan dan langitnya? Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Semua yang terjadi di atas muka bumi ini adalah sudah ditakdirkan oleh Allah 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi dan tertulis di dalam kitab Allahul Mahfuz. Kita sekarang tidak boleh berbicara bahwa hamba ini, jadi gini, cara memahami takdir itu jangan sampai caranya memaksakan akal manusia dengan ilmu Allah, itu keliru. Ya, makanya Rasulullah SAW ketika ditanya oleh para sahabat, wahai Rasulullah SAW, kalau seandainya takdirnya sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, lalu kenapa kita beramal? Rasulullah SAW tidak mempermasalahkan takdirnya. Lihat, beliau memberikan solusi. Solusinya adalah i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Nggak usah mikirin takdir. Yang penting kamu beramal, setiap orang dimudahkan sesuai dengan apa yang ditakdirkan untuknya. Jadi kalau kita berpikir saya ini memilih baik, memilih buruk, itu dua pilihan ini ada nggak ya di dalam kitab Lauhul Mahfuz? Itu pemikiran nggak usah kita pikirkan. Ya, yang kita yakini bahwa takdir kita tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dan tugas kita taat, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun memikirkan seperti ilmu Allah, kita tidak akan pernah sampai. Ini yang dimaksud oleh para ulama salafus saleh, di antaranya Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan al-qadaru sirrullah. Takdir itu rahasia Allah. Begitu cara memahami takdir. Kita yang harus kita yakini hanya bahwa takdir kita sudah 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi ditakdirkan. Apa takdir kita? Allahu a'lam. Bekerjalah, berbuatlah, itulah takdir kita. Jangan kita berpikir saya ini ya, apakah kalau saya memilih A akan begini, kalau saya memilih B akan begini. Ini sudah ada nggak ya pilihannya ini? Maka tidak usah kita pikirkan itu, karena itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Yang kita yakini hanya setiap yang terjadi di atas muka bumi ini sudah ditakdirkan oleh Allah 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Paham? Baik. Silahkan. Baik, kelas untuk pertanyaan dari santri dicukupkan. Selanjutnya sesi pertanyaan untuk Ustadz memberikan pertanyaan atas materi yang sudah disampaikan tadi, Ustadz. Untuk lihat sejauh mana para santri dapat memahami materi yang sudah disampaikan. Satu, apa keistimewaan Abdullah bin Mas'ud? Siapa yang jawab? Nah, tafadhal.
Assalamualaikum Ustaz. Ya. Silakan. Nama Ana Alif Marsal Ustaz. Sekarang sudah semester 2 di ITS, alhamdulillah. Barakallah. Jadi keutamaan sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud adalah termasuk as-sabiqunal awwalun, sebagai orang keenam yang masuk Islam. Beliau berhijrah 2 kali ke Habasyah dan ke Madinah. Kemudian beliau juga termasuk orang yang diampuni Allah karena mengikuti perang Badar dan Bai'atur Ridwan, dan setelah mengikuti perang Badar beliau mengikuti perang-perang yang dilaksanakan setelahnya. Beliau juga termasuk orang yang mengikuti sholat menghadap ke dua kiblat. Ya, cukup. Dan Pertanyaan selanjutnya yang lain, yaitu bagaimana menjawab seorang maling ayam yang mengatakan ini takdir Allah. Ayo silakan para santri. Jika tidak ada yang mengangkat tangan, oh ya. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Kita katakan kepada maling ayam tersebut, ya maling ayam. Terus? Ya maling ayam, sungguhnya Anda itu tidak boleh menyandarkan takdir yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maling ayam akan jawab, "Lalapo?" Apa itu kan Allah sudah memberikan fasilitas atau keringanan atau segala macam cara untuk melakukan mencari rezeki yang baik gitu di segala aspek. Bukan itu yang saya ajarkan tadi. Silahkan yang jawab lain. Ini ngarang jawabannya Muhammad nih. Yang jawab yang lain. Yang lain silakan. Yang saya terangkan tadi, kenapa tidak boleh bersandar kepada takdir dalam perihal bermaksiat? Assalamualaikum Ustaz, saya mau menjawab. Sebut namanya dulu ya. Oh, nama saya Danu Ustaz. Tidak boleh bersandar kepada maksiat karena Allah tidak memberikan takdir kata apa, dan Allah memberikan jalan kebaikan dan jalan keburukan. Seorang hamba memiliki kuasa dan Allah yang memiliki kuasa tersebut. Buka kurung, perbuatan hamba atas kuasa hamba dan Allah yang menciptakan kuasa tersebut. Siapa namanya? Danu Ustaz. Saya Danu, kalau saya murid Pak Ustadz Danu saya nggak paham penjelasannya. Ulangi. Kalau saya sebagai murid Ustadz Danu, saya nggak paham penjelasannya. Maksudnya tidak memberikan takdir kita apa, dan Allah memberikan jalan kebaikan dan jalan keburukan. Yang lain? Saya jawab aja deh, sudah 2 ya, karena waktunya mau habis ini. Di sini sudah masuk waktu maghrib. Jawabannya catat baik-baik nih, catat jangan lupa. Kenapa tidak boleh bersandar dengan maksiat? 1, karena hambalah yang berbuat perbuatan tersebut. 2, Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan mana jalan yang baik dan mana jalan yang buruk. 3, Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para rasul, menurunkan kitab-kitab suci. Maka sudah dijelaskan jalan petunjuk, jalan yang buruk. Apabila seorang hamba bersandar dengan takdir,
ya, maka berarti dia memilih jalan yang buruk dan itu kesalahan seorang hamba. Yang ketiga, seorang hamba tidak mengetahui apa takdirnya. Kenapa dia bersandar dengan takdir? Saya ulangi, saya akan ulangi 5 kali. Saya akan ulangi 5 kali biar paham. 1, karena hambalah yang melakukan perbuatan tersebut secara langsung, maka tidak boleh dia bersandar dengan takdir. Yang kedua, karena hamba tersebut sudah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, mana jalan yang baik, mana jalan yang buruk. Sudah diutus para rasul, diturunkan kitab suci menjelaskan mana jalan yang baik, mana jalan yang buruk. Maka kemudian jika dia memilih jalan yang buruk, berarti itu kekeliruan ada pada hamba. Yang ketiga, seorang hamba tidak mengetahui apa takdirnya. Kenapa dia bersandar dengan takdir? Ini adalah sebuah klaim karena seorang hamba tidak mengetahui apa takdirnya. Saya kira cukup dulu ya, karena di sini sudah mau masuk waktu maghrib. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Jazakumullahu khairan kepada asatidzah di sana, dan ditambah-tambahin kalau seandainya apa yang saya sampaikan kurang atau keliru, mohon diperbaiki. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran Ustaz atas materi yang sudah disampaikan. Ya. Akhirnya telah sampai kita pada akhir acara, dan sebelum kita tutup, marilah kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Heboh-heboh minta pindah, heboh-heboh nggak ada makanan, nggak ada minuman, tapi kok jawabannya malah begini, gimana sih? Aduh, bingung jadinya.